Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bayu Dwi Cahyono di UPDC Channel. Hari ini kita akan berbicara terkait manusia dan kehidupan. Kita akan mengenal bagaimana perjalanan manusia di kehidupan ini, mulai dari alam ruh sampai nanti di akhirat, surga dan neraka. Seperti apa perjalanan manusia itu? Simak videonya. Kalau kita melihat perjalanan hidup manusia, kita sudah sangat familiar. Kurang lebih petanya akan seperti ini. Kita dimulai hidup di alam roh, kemudian kita menuju alam kandungan, kemudian kita terlahir di dunia dan kita hidup di alam dunia seperti saat ini. Kemudian nanti kita akan meninggal dan kita hidup di alam kubur. Selanjutnya kita menunggu kehancuran alam semesta sampai nanti di hari kiamat kita akan dikumpulkan pada sebuah padang mahsyar. Nah, ketika di padang mahsyar ini kita akan dipilah dan dipilih mana nanti yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Setelah kemudian pemberian syafaat dari Rasulullah SAW, kemudian kita akan menuju di hari hisab. Apa itu hari hisab? Hari hisab adalah hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan di dunia ini. Dan nanti kita akan menghadapi peradilan yang sangat adil-adilnya. Tidak seperti di dunia ini yang barangkali keadilan masih dapat dibeli. Kemudian kita menuju ke mizan, kita ke telaga, dan selanjutnya kita ke Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim inilah yang nantinya akan memilah dan memilih manusia mana yang akan masuk ke surga dan manusia mana yang nanti akan dimasukkan ke neraka. Pertama kita akan membahas satu persatu dulu dari alam ruh. Perjalanan pertama yang akan dirasakan oleh manusia ialah alam ruh. Barangkali teman-teman dan saya juga sudah lupa bagaimana sih rasanya kehidupan di alam ruh itu. Alam ruh ini adalah alam sebelum roh manusia ditiupkan ke dalam kandungan seorang ibu. Jadi alam ruh ini adalah dimana kita manusia sebelum dilahirkan di dunia dan sebelum Allah meniupkan ruh kepada janin yang ada dalam kandungan ibu kita. Keadaan kehidupan manusia ketika di alam ruh ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunannya mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh-ruh mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah di saat itu mempertanyakan kepada seluruh roh, dan roh-roh ini semuanya menjawab, bala sahidna, betul engkaulah Tuhanku dan kami akan bersaksi atas hal tersebut. Dan Allah sudah mewanti-wanti hal tersebut, kami lakukan hal tersebut agar nanti di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, ini sebenarnya Allah sudah menggambarkan ya, kalau manusia ini sifatnya lengah, sifatnya lemah, suka ngeles seperti kita lah ya, kurang lebih. Udah diwanti-wanti sejauh-jauh hari sebelum kita dilahirkan di dunia. Ketika masih roh kita ditanyakan, bukankah aku Tuhanmu? Ditanya oleh Allah, dan kita sudah menjawab, bala sahidna, iya betul engkau Tuhanku. Tetapi nyatanya berapa banyak manusia yang terlahir di dunia ini justru menyekutukan Allah dan lupa bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Dengan apa? Dengan dia tidak menyembahnya, dengan dia tidak melakukan perintah-perintahnya, dan dengan dia melakukan larangan-larangan Allah SWT. Nauzubillah summa nauzubillah. Selanjutnya, setelah kita melalui fase alam roh ini, kita akan ditiupkan kepada sebuah janin yang ada dalam kandungan orang tua kita, kandungan ibu kita, ditiupkan di situ sehingga antara roh dan janin ini menjadi sebuah kesatuan cikal bakal manusia. Rahim dalam bahasa Arab artinya adalah kasih sayang, dan inilah bagaimana gambaran kasih sayang Allah kepada seluruh manusianya. Sangat disayang, sangat dicintai. Itulah kenapa manusia diberi kelebihan oleh Allah dibanding makhluk yang lain. Dia diberi akal pikiran, dia diberi panca indera, sehingga dia bisa menentukan dan memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar sesuai dengan akal pikirannya. Nah, karena rahim ini adalah artinya kasih sayang, sejak saat itulah akan terjalin silaturrahim yang artinya jalinan kasih sayang. Oleh karenanya
hubungan antara orang tua, khususnya ibu dengan anak, akan sangat erat jalinan kasih sayangnya. Ketika anak sakit, ibu akan punya firasat, akan punya feeling anaknya sedang ada masalah. Ketika anaknya sedang bahagia, ibu pun juga akan merasakan kebahagiaan dalam hatinya. Di dalam rahim inilah proses pembentukan manusia terjadi, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, hakikat manusia. Nah, setelah kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam janin yang ada dalam kandungan seorang ibu, barulah kita terlahir di dunia dan akan memasuki alam yang ketiga, yakni alam dunia. Di alam dunia inilah manusia akan diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan, dengan sedikit kekurangan, dan bagaimana Allah melihat manusia apakah akan tetap berpegang teguh kepada janjinya untuk menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa di dunia ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Artinya di dunia ini Allah telah mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari rezeki, semua yang ada di dunia ini disiapkan untuk manusia agar mereka menggunakannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah, atau dalam tataran lain penafsiran liya'budun ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Artinya kita di dunia ini untuk bekerja, mengabdi kepada Allah. Apa pekerjaannya? Menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pengatur, menjadi seorang manajer yang mengatur keberlangsungan apa yang ada di dunia ini supaya tidak terjadi kerusakan. Dijelaskan pada ayat lain Quran surat Al-An'am ayat 130 yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Inilah bagaimana Allah menggambarkan bahwa manusia itu sebenarnya sudah diberi banyak peringatan. Bahkan sebelum dilahirkan di dunia ini sudah diberi janji. Namun pada prakteknya banyak sekali manusia yang masih kemudian lengah, masih kemudian tertipu oleh tipu daya duniawi sehingga dia lupa tujuan akhirnya, yakni akhirat. Setelah kemudian manusia itu menjalani kehidupan di dunia dengan berbagai ujian dan cobaannya, maka kemudian ketika umurnya sudah selesai, dia akan meninggalkan dunia ini dan akan masuk ke alam selanjutnya yang disebut sebagai alam barzah atau alam kubur. Manusia akan menjalani kehidupan di alam barzah ini sendiri tanpa ada teman yang menemani kecuali amal ibadahnya. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyatun, ilmun yuntafa'u bih, dan waladun sholihun yad'ulah. Semua anak Adam akan mati dan akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, di alam barzah inilah alam di mana kita akan dipertemukan oleh 2 malaikat yang menanyakan tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, dan memintai pertanggungjawaban kita selama hidup di dunia. Beberapa ulama menyebutkan bahwa alam barzah ini adalah taman dari surga-surga atau tepian jurang dari neraka-neraka. Jadi di alam barzah ini kita sudah punya gambaran kira-kira kita nanti akan masuk surga atau masuk neraka atas apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Di alam kubur ini pula adalah tempat di mana kita transit untuk menunggu hari kiamat. Jadi semua orang akan dikumpulkan dalam alam barzah untuk menunggu sampai hari kiamat alam semesta ini. Alam barzah ini sifatnya adalah gaib, jadi tidak bisa diteliti dengan teknologi apapun, sehingga tidak ada satupun manusia yang memiliki pengetahuan akan alam barzah ini.
Jadi jika ada manusia yang menceritakan tentang alam barzah, tentang seperti apa, itu semuanya sumbernya dari satu sumber yang disampaikan oleh Rasul dan disampaikan oleh Allah melalui Quran ataupun melalui Rasul, melalui hadis. Nah, selanjutnya ketika kita sudah sampai dunia ini mengalami sebuah kiamat, kita akan dibangkitkan kembali dari alam kubur, dari tulang ekor yang masih akan terus tersisa sampai nanti hari kiamat. Dari tulang ekor itu kita akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali untuk menghadapi alam akhirat. Yang sebelum kita masuk ke alam akhirat didahului oleh hari kiamat, kemudian kita akan dikumpulkan dan dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar ini kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma amin. Kemudian dari situ kita akan menghadapi peradilan yang paling adil oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh badan ini menjadi saksi dan apa-apa yang kita gunakan dalam kehidupan itu akan bersuara untuk menjadikan saksi terkait apa yang kita lakukan. Kita punya handphone, dipertanyakan nanti handphonenya dipakai untuk apa. Kita punya baju, dipertanyakan nanti bajunya untuk apa. Kita punya mobil, akan dipertanyakan nanti mobilnya untuk apa. Dari mana mobil itu kita beli, untuk apa mobil itu kita gunakan, dan hal-hal seperti itu akan kita semuanya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di alam akhirat inilah manusia akan diserahkan buku catatan baik dan buruknya. Kemudian dia akan ditimbang banyak baik atau buruknya. Selanjutnya dia akan mendapatkan balasan dari semua apa yang dia lakukan di atas dunia ini. Orang yang baik akan mendapatkan pahala yang baik, yaitu pahala surga. Orang yang jahat dia akan mendapatkan balasan yang serupa, yang harus dia terima akan pembalasan atas dosa-dosanya, yakni tempatnya di neraka. Nah, setelah kita tahu semua perjalanan kehidupan manusia mulai dari alam ruh, alam rahim, kemudian kita hidup di dunia seperti saat ini, kemudian nanti kita akan meninggal di alam barzah, kemudian akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar, kemudian kita akan menuju akhirat yang kekal, surga atau neraka. Kita akan mengetahui sebenarnya kita hidup orientasinya untuk apa. Menurut agama Islam, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, ada 3 orientasi manusia. Yang pertama, mereka menganggap bahwa hidup ini hanya sekali dan tidak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Orang-orang inilah yang kemudian orang-orang yang ingkar, orang-orang yang lengah. Golongan yang kedua adalah mereka yang tahu bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, ada kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini, namun dia abai, dia tetap mengutamakan kehidupan di dunia, dia melupakan kehidupan di akhirat dan mengabaikan kehidupan akhirat. Dia hanya fokus untuk mencari kesenang-senangan di atas dunia ini, sehingga dia tidak melakukan perbuatan ibadah untuk tabungan nanti di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan yang terakhir, golongan yang terbaik adalah mereka yang tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian kita di dunia ini, sehingga dia menjadikan dunia ini sebagai lahan untuk beramal, lahan untuk menanam perbuatan baik-baik, sehingga nanti ketika di akhirat saatnya dia untuk memetik, saatnya dia untuk menuai, saatnya dia untuk memanen atas perbuatan baik yang telah dia tanam di dunia ini. Mudah-mudahan kita bagian daripada kelompok ataupun golongan yang ketiga ini, yang yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian di dunia ini, dan kita menggunakan kehidupan dunia ini untuk menanam perbuatan kebaikan, untuk menanam perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga kelak di akhirat kita akan memanen kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam, dan kita akan mendapatkan balasan pahala yang luar biasa, balasan yang setimpal, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, inilah orientasi yang benar, yakni orientasi kehidupan manusia di mana menganggap dunia ini sebagai ladang untuk menanam banyak kebaikan yang kemudian harapannya kita bisa memetiknya, menuainya di akhirat kelak. Setelah kita mempelajari makna orientasi sukses menurut Al-Quran, kita paham bahwa orang-orang sukses menurut Al-Quran ini adalah mereka yang menggunakan dunia ini untuk berjuang, untuk mengabdi, untuk bekerja semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya nanti di akhirat kita akan mendapatkan pahala dari ganjaran terhadap apa yang telah kita lakukan di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang masuk pada golongan ketiga,
yakni orang-orang yang ingat bahwa ada kehidupan setelah kematian di dunia dan menggunakan dunia ini seperlunya untuk bekerja, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita saling berbagi pengetahuan, mari kita saling mengingatkan untuk menambah referensi terkait perjalanan kehidupan manusia dan orientasi manusia dalam berkehidupan ini dengan menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.